Halo, selamat datang kembali di channel Kalestia Rada Plus. Kali ini akan membahas breakdown singkat di serial OPH Simbi House Special Edition The Vampire of Light and the Child of Darkness. Jangan kemana-mana, tonton dulu sampai habis. Adegan dibuka sejak 3 tahun. Para vampir-vampir mulai telah menginvasi sekaligus lakukan balas dendam di markas Aegis. Adegan memang tidak kompeten sejak awal, tapi setelah dipikir-pikir, jika ingin menampilkan Rion sejak dulu, mereka harus melakukan sesuatu. Ya, memang bodoh amat sih. Lalu disusul kepala Kapten Aegis. Akhirnya datang menyelamatkan rekan-rekannya. Kepala Kapten berkata, "Hei, apa yang kalian inginkan?" "Yang aku inginkan? Hahaha, kami di sini bukan balas dendam, melainkan mencari mayat ini untuk dijadikan sebagai senjata kami. Bersiap kalian, dunia kalian akan hancur. Ayo bawa mereka," tegas Ketua Agung alias Ballo. Kapten Aegis terpaksa menyerang, tapi sayang vampir mudah menyingkirkan sampai markasnya hancur, membuat Rion dan Sarah mendengar kejauhan, sedangkan vampir kabur dengan santai. Di tengah kekacauan, Sarah dan Rion datang menghadap ke Kapten. "Apa yang terjadi di sini? Siapa melakukannya?" "Syukurlah. Dari mana saja kalian?" "Kami hanya... Cukup, aku mengerti. Maafkan aku." Sepertinya Kapten Aegis menyembunyikan beberapa alasan. Mereka melarangku untuk mengetahui hal ini. Di esokan paginya, Kang Lim, Hari, dan Duri berangkat ke sekolah. Di tengah pembicaraan, Duri bicara Hari yang tidak penting. Saat melihat wajah Kang Lim yang terkejut, dan dia terlihat lucu. Aku pikir Hari dan Duri tidak akan muncul, tapi keduanya hanya muncul sebentar. Karena OPA ini hanya cerita berfokus ke Rion. Dan tidak ketinggalan Simbi dengan kostum tukang cat sedang asing mengikuti mereka, karena hanya incar makanan enak. Setelah meninggalkan mereka, Kang Lim tiba-tiba merasakan aura aneh. Singkat cerita, Kang Lim bertemu seseorang yang diduga adalah Kapten Aegis. Kapten Aegis meminta Kang Lim untuk menyingkirkan vampir berbahaya yang dia miliki. "Sejak kapan? Bukankah itu kalian sudah membubarkan mereka? Lalu kenapa kamu meminta saya?" "Dengar nak, ini masa terjadi pada rahasia tersembunyi dari vampir itu. Kau bisa menanggahinya?" Kang Lim mengatakan bahwa siap akan menerima atas permintaan Kapten Aegis. Scene berpindah di bandara. Rion melanggar perintah atas Kapten dan pergi diam-diam untuk menyelidiki vampir, tapi Sarah menghentikannya. Rion dengan lantang, "Aku tak butuh bantuanmu, Sarah." Tapi setelah percakapan ini, sepertinya Sarah memang tidak salah. Sepertinya kali ini Rion tidak punya banyak waktu karena dia habis beli tiket pesawat. Adegan berpindah. Malam hari, Kang Lim dan Simbi mengejar orang yang mencuri kantong donor untuk mencari petunjuk tentang vampir. Sebaliknya, saat Ian muncul di sana, kedua terjebak dalam perangkap Ballo. Begitu juga si Ian juga ditangkis oleh vampir yang lebih kuat dan akhirnya kehilangan jejak. Saat Ian menyadari bertemu mereka lagi, Kang Lim bertanya siapa mereka. Dia adalah Ballo. Ballo adalah seorang ketua agung pengkhianat kerajaan vampir. Ballo yang selamat, dia tetap membalas dendam padaku dan mengembangkan kekuatan diam-diam untuk merebut kerajaan vampir. Untuk pengkhianatan, mereka mencuri pengawal dariku, melakukan percobaan dan membawa vampir ke penjara. Giliran Simbi yang bertanya, "Ian, gimana kita akan bekerja sama menangkap vampir? Setuju tidak?" Kalau tidak ada menjawab, kita memutuskan bekerja sama. Malam hari, Rion kembali ke kampung halaman tempat kediaman Luman. Saat memasuki rumah sendirian, Rion disambut vampir Luman dan untungnya Sarah menyelamatkan. Dan vampir keluar dengan memecahkan jendela ketika Rion menyuruhnya kembali. Ternyata Sarah benar-benar membantu. "Maafkan aku, Sarah." Rion akhirnya menceritakan tentang vampir. Vampir itu mulai berbicara tentang masa lalu dengan menyebut dirinya guru Rion. Di Aegis, anak bermata biru dengan kekuatan gelap akan lahir. Ada ramalan bahwa Aegis kehilangan jiwa jika dia tumbuh dewasa dan menyelesaikan kekuatannya. Anak itu bernama Rion.
Rion memiliki kekuatan yang aneh sejak kecil. Jadi ada rumor bahwa dia bisa mendengarkan hantu dan dia bermusuhan di antara teman-temannya. Dan guru yang awalnya diperintahkan untuk menyingkirkan Rion, melihat kemampuan Rion, dia ingin menjadikan murid, tapi dia melanggar perintah Aegis dan membawa Rion ke tempat yang tak diketahui siapapun dan melatihnya. Beliau menanyakan orang tuanya, Rion adalah seorang yatim piatu. Aku merasa seperti aku meninggalkannya di tangan orang lain, karena aku tidak punya kasih sayang padanya. Aku teringat dengan lucu yang aku lihat di kartun permainan kartu, jadi aku tertawa sendiri. Sebenarnya, OPA itu sendiri tidak menyenangkan, tapi beberapa adegan muncul di benak Luman, jadi aku menonton sendiri. Luman mengajari teknik kartu yang berharga. Kenyataan Luman tidak pandai memasak. Rion menggambar langit malam dan menjelaskan kepada Luman, langit malam bukan hanya gelap, tapi ada bintang yang bersinar terang. Guru yang meninggalkan dialog terkenal bahwa kegelapan dan cahaya selalu bersama. Guru yang seperti itu tiba-tiba menghilang 5 tahun lalu, dan sekarang dia menjadi vampir, jadi tidak ada artinya menolong. Pindah sains selanjutnya, Ian dan Kang Lin sedang melacak vampir. Sampai di lokasi, Baloo menyambut dengan hangat, dan disusul vampir ini datang dan bertarung dengan kartu sapir tanpa kartu. Kali ini sepertinya ada banyak 2 serangan pada Ian dan Kang Lim. Pasca penyerangan, akhirnya Rion muncul dan melindungi Luman. Karena Rion memang tidak berpikir jernih, kedua pun mulai berselisih. Jika kalian lompati durasi melihat adegan Kang Lim yang terkejut, kalian akan bisa jadi bahan meme ya. Saat Rion mengeluarkan jurus pamungkas, kedua pun berusaha melindungi diri. Sebelumnya, ada adegan kekuatan kartu sapir adalah adegan ulang yang membosankan. Rion, menyerahlah. Kata-kata menyerah yang diucapkan si Kang Lim dalam artian bahwa menyerah adalah kata yang digunakan saat berhadapan dengan musuh. Akhirnya Rion tiba-tiba bangun dengan aura gelap, tapi untungnya dia kembali tenang. Rion berteriak, "Di mana kalian bisa melihat dalam pertempuran sesungguhnya?" Dan pertarungan diakhiri ketiga-tiganya seri. Dan lalu diikuti Sarah, juga ikut pingsan. Berjalan sesuai rencana, Baloo berhasil mengambil sampel darah dari Ian dan Kang Lim. Setelah pertarungan, Rion membawa Luman ke kediaman, lalu mengikat sebuah kursi, lalu curhat diri sendiri. Sebenarnya sejak pertama kali membawamu ke sini, aku yakin pasti akan menyembuhkanmu. Dia ingin bertanya apa yang terjadi pada hari itu, 5 tahun yang lalu. Hari itu Rion sedang menggambar sesuatu dan Luman bergegas menyelesaikan misi. Keesokan paginya Rion merasa ada yang aneh saat Luman tidak kembali. Saat Rion membuka pintu, muncul orang-orang Aegis di depan bahwa Luman kini meninggal. Sementara itu, Sarah yang datang ke rumah ini tak disengaja bertemu vampir si Luman. Hantaman suara keras, Rion terbangun tempat tidur dan kaget. Luman kabur di jendela dan Sarah pun pingsan karena habis bertarung. Kali ini banyak adegan di mana Rion menangis. Jadi penggambarnya pasti sangat menyukai atau tidak. Sebenarnya itu kasihan banget cerita ini ya. Kemudian Simbi dan teman-temannya datang terlambat, disusul juga Kapten Aegis. Saat pemeriksaan, Simbi menjelaskan dalam waktu dekat Sarah akan menjadi vampir. Jalan satu-satunya harus menyingkirkan Luman yang kini menjadi vampir. Singkat cerita, Kapten Aegis menjelaskan kronologi kenapa Luman bisa meninggal. Bermula, Luman menyelinap keluar di malam hari untuk menghentikan vampir jahat yang mengincar darah Rion. Saat pertarungan, nampaknya Luman terkena gigitan, dan pada saat yang sama ada anggota Aegis muncul, dan kedua pun mundur untuk mencari kesempatan berikutnya. Saat sudah menjadi vampir, Luman mencoba menjemur di bawah sinar matahari, namun tidak mempan, mungkin karena kekuatan cahaya masih ada di dalam tubuhnya. Sejujurnya, jika itu berhasil, itu akan menjadi cerita akhir yang sulit. Karena tidak bisa mati saat itu, akhirnya Luman dipenjara bawah tanah seumur hidup atas pelanggaran.
Rion membaca surat yang dia tinggalkan selama 5 tahun. Sebelum dia kehilangan ingatannya, surat ini berisikan warisan kekuatan berupa kartu klip yang berlawanan dengan kartu sapir. Kartu ini hanya berlaku Rion saat punya kekuatan kutukan sejak kecil. Jika kau bisa mengendalikan dirimu tanpa terpengaruh oleh kebencian dan kemarahan, kartu klip ini akan memberimu kekuatan besar. Gunakan kartu ini sebaik mungkin. Lanjut, Rion memperhatikan kartu klip. Saat menyorot arah penonton, tampaknya Rion berhasil jinakkan kartu klip. Saat itu, Rion berbicara ke teman-temannya bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri semuanya. Sementara itu, Luman meningkatkan kekuatan berkat darah Ian dan Kang Lim. Ada yang merasa sedih karena kartu ini hanya sekali pakai. 3 ganteng-ganteng mulai menyerang markas Balo. Ian dan Kang Lim berusaha menangkapnya, sedangkan Rion berpisah untuk melawan guru sendiri. Rasanya seperti memberikan suasana gauman penonton. Aku lebih suka seperti diam-diam dan melakukan serangan mendadak agar terdengar. Aku pikir aku harus menangkapnya di waktu seperti itu, tapi Kang Lim menggaruk kepala yang sejuk. Saat berpisah, Luman melemparkan Rion di atas jendela. Sementara itu, Ian dan Kang Lim bertemu lagi si Balo. Balo menyutukan tubuhnya dan berubah menjadi monster aneh. Rion hampir mengalahkan guru dengan kartu klip. Malah akhirnya Rion mendapat pukulan sangat keras di belakang. Lalu setelah hal tersebut, Rion terbangun pikiran yang mengingat kata-kata gurunya. Langit malam tidak hanya gelap, ada bintang-bintang yang bersenang terang. Kegelapan dan cahaya selalu bersama. Saat terbangun, Rion menggunakan kartu gabungan sebagai pamungkas. Tapi saat tatapan mata guru kembali seperti dia katakan, Rion merasa sedih. Rion yang benar-benar mencoba untuk mengakhiri guru itu, tapi malah kena death plague oleh Balo yang berusaha bangkit kembali. Aku sudah lama tidak lihat momen ini. Balo berusaha menghabisi Rion, tapi Luman berusaha melindunginya. Beberapa detik kemudian, akhirnya Rion rasa kesedihan berhasil melumpuhkan dan mengorbankan guru tercinta. Matahari mulai bersinar. Rion putus asa dan kesedihan tidak tahu bagaimana aku harus bisa selamatkan dia. Ini baru kedua kalinya, tapi setiap kali suasana ini terasa kagum ditambah air mata bercucuran. Setelah itu, roh guru datang setelah Rion menangis dan dia meninggalkan banyak kata-kata baik. Aku malas berbicara. Jadinya, gua saranin sama produser, bisakah kita undang Hari sama Duri buat menenangkan si Rion lagi mewek? Tulis komentar ya. Lanjut, Rion menguburkan peninggalan Luman sebagai bela sungkawa. Lalu teman-teman di sampingnya buat menyemangati Rion. Di akhir pembicaraan, Simi mengatakan kalian akan dalam masalah besar. Jika ada, hubungi aku. Sejujurnya, jika aku tidak menghentikan Sarah menjadi vampir, itu akan menjadi lebih gila lagi. Tapi aku melakukan dengan keras di tempat misterius ini. Mereka keempat bingung saat Simi bicara lelucon di sini. Akhirnya suasana berakhir dengan baik. Di akhir kredit sign, isi cerita ini menyimpulkan ramalan kegelapan masih belum terwujud. Dan sepertinya ada sesuatu yang lebih dari kata-kata yang tidak berarti. Tapi aku pikir kita harus membongkarnya. Karena kita tidak bisa melakukannya meskipun bukan karena ramalan. Itulah pembahasan breakdown di OPA Simbi House Special Edition. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video terbaru berikutnya.